Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tria. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Nah, alhamdulillah baik semua ya. Nah, dalam kegiatan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Karena di sini yang cowoknya hanya Mas Ian, jadi Mas Ian bisa memimpin doanya. Silakan Mas Ian. Ya, untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Mas Ian. Ya, sama-sama Bu. Semuanya tetap semangat ya. Masih semangat nggak nih? Ya Bu, Masih. Untuk menambah semangat kita, Ibu ada tepuk ala koboi. Nah, nanti Ibu akan mempraktikkan dulu. Kalian bisa ikuti ya. Ya. Sambil tepuk-tepuk. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Yiha. Semangat. Semangat. Yiha. Bisa nggak? Bisa ya? Kuat, Bu. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Iya. Semangat. Semangat. Iya. Semangat. Iya. Well. Oke. Udah semangat semua ya? Dah. Ya Bu. Nah, oh ya, kira-kira dari teman-teman udah pada kenal belum nih? Belum. Oke, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu memiliki tata cara berkenalan yang berbeda. Nah, caranya nanti kalian menyebutkan nama lengkap kalian terlebih dahulu, terus hobi kalian, dan juga warna yang kalian sukai. Nah, nanti warna yang kalian sukai ini bisa jadi kalian gunakan buat nama panggilan kalian. Seperti contoh. Oh. Nah, cara perkenalan ini Ibu namain yaitu You Chami atau You Can Call Me. You can call me. Oke. Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Tria Zarohmah. Hobi saya olahraga dan warna yang saya sukai adalah putih. So, you can call me Whitey. Paham? Paham kan? Ya, Paham. Nah, baik, sekarang kita mulai perkenalan dari Ismi. Ayo Ismi. Halo teman-teman. Hai. Kenalin, nama aku Ismi. Aku suka olahraga renang. Terus tadi warna ya Bu, langsung ke warna. Iya, warna yang disukai? Ya, jadi warna yang aku sukai warna merah. So you can call You can call me Red. Halo Red. Halo Red. Anjas Red. Lanjut ya, sekarang siapa nih? Mau siapa nih? Aku, Bu. Ayo, silakan. Halo teman-teman. Halo. Halo. Nama saya Tiara Prawitasari dari 12 MIPA 4. Hobi aku menari dan
You can call me Bluey. Kayak background aku. Aku suka warna biru. Halo Bluey. Halo, Bluey. Rangdanku. Ayo Mantap. siapa lagi? Ayo silakan. Salsa. Hai, Halo. namaku Hoirunisa. Hobiku menggambar. Warna favoritku hitam. You can call me Blacky. 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 Ya, Kayak kayak nama kucing. aku. Ayo selanjutnya. Saya Bu. Yuk silakan. Hai, nama saya Windy Fatika Sari. Hobi saya berfoto dan warna kesukaan saya hijau. So you can call me Green Tea. Halo Green Tea. Seperti nama saya. Seperti nama Namanya Taiti ya pasti. suka minum Thai tea. Suka minum Thai tea. Suka minum Thai tea. Oke. Ayo selanjutnya. April. Saya Bu. Nama saya Aprilia Dewi Puspalestari. Hobi saya memasak. Warna kesukaan saya pink. Jadi you can call me Pinky. Halo Pinky. Halo Pinky. Oke, selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Ian. Hobi saya memancing. Warna kesukaan biru. You can call me Blue Film. Bluey. Film, oke. Blue Film. Produksi film ya? Iya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya yang terakhir. Ya Bu, saya perkenalkan nama saya Fafina. Hobi saya menonton film. Warna kesukaan saya coklat. You can call me Brownie. Halo Brownie. Halo Brownie. Ini Ya namanya. brownies manis-manis gitu. Semuanya udah kenal ya? Sudah Bu. Oke, nah jadi sebelum masuk pada tahap inti, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari kegiatan kita hari ini. Oh ya, sebelumnya udah pada pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok belum? Belum. Sudah Bu. Ada yang sudah? Sama Pak Joko. Sama Pak siapa? Pak Joko Bu. Oh, Pak Joko, Pak Jokowi. Cukup apa ya? Banget. Atau Nah, Mbak Tiara bisa dijelaskan apa itu bimbingan kelompok supaya teman-teman yang lain juga bisa memahami apa itu bimbingan kelompok. Silahkan. Kalau setahu aku ya Bu, itu tuh bimbingan kelompok, bimbingan yang dilakukan secara berkelompok Bu. Terus ada pemimpin kelompok sama anggota kelompoknya. Nah, benar sekali. Ada yang lain yang ingin berpendapat mengenai bimbingan kelompok? Yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? saya belum pernah sih Bu, tapi saya mau berpendapat boleh. Silahkan Ismi. Red, silahkan Ya, Red. menurut Alright. jadi jadi menurut saya bimbingan kelompok itu ya kita belajar bareng-bareng dalam suatu kelompok. Nah, di dalamnya nanti ada anggotanya, ada ketuanya kayak gitu Bu. Nah, bimbingan kelompok ini jadi yang dilakukan secara berkelompok dengan suasana belajar yang berbeda, di mana ada pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Nah, dengan tujuannya yaitu dapat mengembangkan kemampuan sosialisasi, menyediakan pengalaman belajar yang berbeda, mengembangkan perasaan, sikap, wawasan, dan persepsi, bertenggang rasa, berani mengeluarkan pendapat, dan juga kita dapat menghormati orang lain, seperti itu. Nah,
dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, kita akan mengangkat topik yaitu mengenai kontrol diri. Nah, Kontrol. dalam keseharian kita, tentunya kita selalu terikat dengan kontrol diri kita. Apalagi di situasi saat ini kita sedang belajar dari rumah. Tentunya gangguan-gangguan eksternal di lingkungan kita selalu mendesak kita. Karena itu kita harus memiliki kontrol diri yang baik. Misalnya ketika kalian sedang mengerjakan tugas, nah pastinya ada tuh teman-teman kalian yang nelpon lah, ayo dong kita jalan, ayo kita shopping, ayo kita main, gitu pasti tentunya ada. Nah itu merupakan dorongan-dorongan dari luar yang selalu mendesak kalian seperti itu. Nah di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti selama kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, di sini Ibu menggunakan teknik permainan dan juga psikodrama. Oke, untuk permainannya sendiri, yaitu namanya Jankenpon. Nanti pada tahap selanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih rinci terkait permainan dan juga teknik psikodrama yang akan kita lakukan. Jadi semuanya sudah jelas ya, nanti apa saja yang akan kita lakukan ketika kegiatan bimbingan kelompok. Jelas. Nah, kemudian di sini tadi kan sudah disampaikan bahwa dalam bimbingan kelompok itu ada pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Nah, di sini saya sebagai guru BK, yaitu sebagai pemimpin kelompok, dan teman-teman semuanya di sini merupakan anggota kelompoknya. Dapat dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, nanti untuk anggota kelompok ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, membantu terbinanya suasana keakraban, yang kedua, mencurahkan segenap perasaan dan melibatkan diri dalam kegiatan, yang ketiga, membantu tercapainya tujuan bersama, kemudian menyusun dan mematuhi aturan kelompok. Nah, intinya di sini nanti pada saat kegiatan bimbingan kelompok, teman-teman diharapkan bisa aktif semua ya. Ya, insya Allah. Ya. Oke. Baiklah, kira-kira teman-teman udah siap belum nih? Kita mau melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Siap, ya, Bu. Nah, siap semua ya. Siap, Bu. Siap. Semangat dong, mana nih semangatnya? Semangat. Semangat. Semangat, iya. Oke, semangat sekali ya. Oh ya. Kita langsung saja, untuk pertama, Ibu akan menyampaikan materinya terlebih dahulu mengenai kontrol diri. Sebelum itu, dari teman-teman, ada yang tahu mengenai kontrol diri itu apa? Ada yang ingin berpendapat mengenai self-control? Self-control? Kontrol diri itu mengendalikan diri nggak sih, Bu? Ya, mengendalikan diri. Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan. Green tea. Menurut saya, kontrol diri itu kemampuan diri sendiri untuk mengontrol hal-hal yang kita inginkan dan hal-hal yang tidak kita inginkan, hal yang baik untuk kita dan yang buruk untuk kita. Oke, benar sekali. Ada yang lain yang ingin berpendapat? Cukup? Oke. Ibu izin share screen ya. Baik, Ya. Bu.
Ya, Bu. Let's control yourself. Nah, topik kita kali ini judulnya ya Let's Control Yourself. Tuh, mengenai kontrol diri. Nah, tadi udah. Nah, jadi kontrol diri itu merupakan kemampuan diri kita untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif, serta merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Seperti tadi contohnya Ibu kan sudah mencontohkan, saat ini kan kalian teman-teman semua lagi belajar di rumah, nah pastinya ada gangguan dari eksternal yang misalnya teman-teman semua yang misalnya ingin mengajak main lah, ingin ngajak shopping, jalan-jalan, itu jadi sehingga tugas teman-teman semua, tugas-tugas kuliah jadi tertunda seperti itu. Jadi kalian perlu mengontrol diri kalian. Kemudian ada beberapa konsep mengenai self control. Menurut Avril mengemukakan 3 konsep kontrol diri dalam berbagai aspeknya, antara lain yaitu behavioral control atau mengontrol perilaku. Kemudian ada cognitive control atau mengontrol kognisi. Kemudian ada decisional control atau mengontrol keputusan. Selanjutnya, nah ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi self control. Menurut Gufron dan Risnawati, membagi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kontrol diri menjadi 2, yaitu internal, itu termasuk kognitif, yaitu berkenaan dengan kesadaran berupa proses-proses seseorang menggunakan pikiran dan pengetahuannya untuk mencapai suatu proses dengan cara dan cara-cara yang tepat atau strategi yang sudah dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu lingkungan dan keluarga. Nah, faktor lingkungan dan keluarga ini merupakan faktor eksternal dari kontrol diri karena orang tua yang menentukan kemampuan mengontrol diri seorang, yaitu anaknya sendiri. Nah, ini ada 3 jenis kualitas kontrol diri menurut Block dalam Gufron dan Risnawati. Yang pertama, over control, yaitu merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri dalam bereaksi terhadap stimulus. Kemudian, yang kedua ada under control, merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impulsivitas dan bebas tanpa perhitungan yang matang. Kemudian yang terakhir ada appropriate control, merupakan kontrol individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa perilaku self control. Nah, Ibu akan tanya kepada kalian semuanya, pada teman-teman semuanya, apa yang akan kalian lakukan ketika, yang pertama, ketika sedang di rumah kalian memiliki banyak tugas kuliah. Tiba-tiba teman kalian mengajak kalian untuk shopping. Nah, kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan? Ada yang ingin berpendapat? Menolaknya, Bu, karena nggak punya uang. Oke, yang lain? Ya, menolaknya, Bu, kan tugasnya lebih penting. Oke, ada lagi? Kalau aku menunda, Bu, sampai tugasnya udah selesai baru shopping. Ya, Anjir, nggak punya boleh uang kayak berarti. gitu dong, Ra. Punya uang Tiara berarti. Iya. Ya, kalau aku sih ya tugasnya lebih dulu gitu. Tergantung tugasnya, Bu. Kalau deadline-nya masih lama, shopping dulu, Bu. Oke, nah jawabannya cukup bervariasi ya. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu bentuk apa sih? Bentar. Lupa. Itu. Nah,
Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu bentuk dari pengaruh dari teman-teman kalian ya, yang mengajak shopping atau main, atau bahkan juga padahal realitanya kalian itu memiliki banyak tugas seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengontrol diri seperti tadi Mas Ian bilang, Mas Ian akan menolaknya karena tidak memiliki uang seperti itu. Kemudian Mbak Windy, Iya. kalau deadline tugasnya masih lama, bisa shopping terlebih dahulu, kemudian tugasnya ditunda terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang akan kalian lakukan ketika teman-teman kalian ngajak jalan-jalan? Padahal kalian tidak memiliki uang. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Minta uang sama orang tua. Memaksakan diri, Bu. Oke, ada lagi? Nabung dulu, Bu. Nabung. Oke. Jalan-jalan yang nggak perlu Butuh ngeluarin bensin duit, Bu. paling. Oke. Nah, Tapi cari yang murah. cukup bervariasi juga ya jawabannya dari kalian. Nah, jadi ini dari sini kalian juga bisa mengontrol diri kalian ketika misal teman-teman kalian mengajak jalan-jalan, kemudian kalian dalam posisi tidak memiliki uang, kalian harus menerima realita itu bahwa kalian itu tidak memiliki uang. Kalian bisa mengontrol diri kalian untuk misalnya bisa menunda dulu jalan-jalannya seperti tadi Mbak Tiara bilang, bisa menabung terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ada lagi yang ketiga, apa sih yang akan kalian lakukan ketika kalian menjadi seorang pemenang? Oh. Sombong. Ya. Ya, bangga lah, Bu. Pasti. Nah, iya. Ada lagi? Bu. Enggak. Oke. Membagi ilmu ke orang lain, Bu. Oke. Bagus sekali Mbak Tiara. Nah, benar. Ini ketika kita menjadi seorang pemenang, kita harus dapat menuangkan perasaan bahagia kita secara baik, dengan baik gitu. Biasanya orang cenderung mencurahkan perasaan bahagianya dengan cara yang salah. Satu juga. Apalagi ketika Iya. mereka menjadi seorang pemenang. Terkadang mereka bersikap sombong, bersikap ria, seperti itu. Itu tidak baik. Nah, itu kita harus dapat mengontrol diri kita ketika kita menjadi seorang pemenang. Kemudian yang keempat, apa yang akan kalian lakukan ketika ada teman yang sedang marah dengan kalian? Teman kalian itu marah banget dan menggunakan kata-kata yang tidak mengenakan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Kalau saya didengerin dulu, Bu. Saya dengerin dulu. Didengerin. Nah, nanti selanjutnya apa yang akan Mbak Windy lakukan? Nanti kalau udah selesai marahnya, baru saya ngejelasin gitu, Bu. Oke. Ada lagi? Minta maaf, Bu. Minta maaf, ya. Marahin balik, Bu. Oke, Kalau marahin kita benar. Oke, ya. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk untuk kita dapat mengontrol diri kita. Nah, ketika ada teman yang marah sama kita seharusnya tidak balik marah-marah dengan dia. Seperti yang Mbak Windy bilang tadi, kita harus mendengarkan dia terlebih dahulu, seperti itu. Kalau Mas Ian tadi cenderung ini ya, kontrol dirinya belum baik ya. Jangan marah balik gitu. Oh, gitu toh, Bu. Oke. Ya, itu salah satu bentuk
Belum baik, Pak. kontrol diri yang belum terbentuk. Jadi kita jangan ikutan marah ketika Iya. teman-teman kita marah, ya kita jangan ikutan marah itu. Itu kontrol diri kita kurang baik. Oke, nah ini ada beberapa contoh perilaku self control. Yang pertama, memaafkan kesalahan yang diperbuat seseorang pada kita. Kemudian yang kedua, meskipun tidak suka pada seseorang, tetapi senantiasa bersikap baik. Nah, itu merupakan bentuk pengendalian diri. Kemudian yang ketiga, bisa tetap tenang meski di bawah tekanan sekalipun. Yang terakhir, menerima segala hal baik dan buruk yang terjadi pada diri kita. Tentunya masih banyak contoh perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa manfaat dari self control. Yang pertama yaitu memberikan batasan perhatian kepada individu lain, memberikan batasan keinginan untuk mengontrol orang lain, kemudian memberikan batasan keinginan untuk berperilaku tidak baik, dan memberikan batasan untuk memenuhi kebutuhan hidup seimbang. Terima kasih. Nah, Mantap. bentar guys. Nah, untuk memahami lebih mengenai self control, Ibu akan mengajak kalian bermain jankenpon. Kalian tahu jankenpon tidak? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Enggak. Jankenpon itu berasal dari bahasa Jepang. Jepang. Nama lain dari kertas batu gunting. Gunting batu kertas. Ya, sama saja. Pasti kalian tahu dong, udah tahu kan pasti permainan itu. Tahu, Bu, tahu. Nah, berhubung biasanya kan kertas batu gunting digunain hanya 2 orang ya. Nah, sekarang karena kita berhubung orangnya banyak, jadi Ibu memodifikasi permainan ini. Nanti Ibu akan memberi aba-aba, misal jankenpon, kertas. Nah, nanti kalian bisa mengeluarkan salah satu dari kertas, batu, atau gunting yang bisa mengalahkan kertas Ibu. Nah, misalnya Ibu mengeluarkan kertas nih. Ibu mengeluarkan kertas. Nah, nanti kalian bisa mengeluarkan salah satu dari kertas, gunting, atau batu. Kalau misal kalian mengeluarkan batu, kertas sama batu, menang siapa? Kertas melawan batu. Kertas, menang. Bu. Kertas lah, Bu. Nah, menang kertas. Nah, nanti di sini ada yang kalah didiskualifikasi. Jadi kalian harus berusaha untuk menang ya. Bisa mengalahkan Ibu gitu. Misalnya kan tadi kan Ibu paham nggak? Paham? Paham? Paham, Bu. Paham kan? Nah, bisa kita mulai? Oh ya, kita cek peralatannya dulu. Kita cek peralatannya dulu ya. Kertas semuanya udah punya kertas? Dah. Dah. Batu? Dah. Saya nggak pakai batu, pakainya asbak. Ya udah nggak apa-apa. Batu. Boleh pakai tangan nggak, Bu? Boleh. Nggak ada. Nggak apa-apa. Gunting. Tahu gitu mending pakai tangan kabeh, Bro. Ada. Kan ini kita pakai media, harus pakai media. Oh, iya. Ada. Udah siap semua ya? Kita bisa mulai permainannya. Ibu akan memberi aba-aba. Kita mulai 1, 2, 3. Jankenpon, batu. Ayo, yang sudah diangkat nggak boleh ditarik lagi. Yang sudah diangkat nggak boleh tarik lagi. Ayo, tadi Ian bukan kertas. Itu maksudnya iya. Batu tadi, Bu. Batu. Windy tadi gunting, Bu. Ya jujur.
Yang udah ngangkat nggak boleh Kira- dibalikin lagi ya. Ya, Bu. Ayo diangkat. Saya batuknya pakai tangan, Bu. Oke. Yang menang. Yang menang yang kertas bisa mengalahkan batu. Jadi yang Oh, iya, iya, iya. yang iya, batu iya. sama yang gunting sudah kalah, didiskualifikasi. Anjay. Ya. Sekarang giliran yang menang-menang tadi, Ismi, Tiara, Salsa, sama Oka. Kita mulai lagi ya, sampai kita mendapatkan seorang pemenang. Baik, Bu. Jankenpon, gunting. Ayo, 1, 2, 3. Betul. Yang menang batu. Karena batu bisa mengalahkan gunting. Oke, jadi Tiara didiskualifikasi. Tinggal Oka, Salsa, sama Ismi ya. Ya. Kita mulai. Jankenpon, batu. 1, 2, 3. Oke, Oka Frina, kamu didiskualifikasi karena yang menang kertas. Ya. Salsa sama Ismi. Ini tinggal berdua ya. Berarti nanti kita Ibu. bisa menangnya. Jankenpon, kertas. 1, 2, 3. Imbang. Oke, yang menang gunting. Lagi ya, sekali lagi. Jankenpon, gunting. 1, 2, 3. Ismi, waktunya udah habis. Oke, Habis. Salsa. Oke, kita sudah dapat satu pemenang, yaitu Salsa. Gimana permainannya? Seru nggak? Seru, Bu. Seru, Bu. Abs. Oke. Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian. Bagaimana sih perasaan kalian ketika menjadi seorang pemenang dan sebagai seorang yang kalah? Tadi yang menang Mbak Salsa. Nah, Mbak Salsa bagaimana menjadi seorang pemenang? Wah, bangga sekali. Walaupun sederhana, tapi bangga, Bu. Nah, ketika Mbak Salsa bangga, apa sih yang akan Mbak Salsa lakukan? Tadi sombong, noob tadi. Itu kan kalau permainan ya, Bu. Saya tuh kalau permainan, kalau menang suka sombong, tapi kalau cuma permainan, kalau beneran tuh tetap rendah hati. Tetap yang mengajarkan apa yang saya bisa gitu loh, Bu. Tapi kan berhubung di permainan ya saya sombong, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan tanya dari teman-teman yang kalah tadi, yang kalah pertama. Mas Ian, bagaimana Mas Ian Ya, perasaannya gimana? jadi kalah yang pertama kali? Biasa aja, Bu. Soalnya nggak dapat hadiah. Oh, nggak dapat hadiah. Oke. Oh, nggak apa-apa. Kalau dapat hadiah nanti ditransfer ya. Nah, iya. Alhamdulillah. Jadi biasa aja nih perasaannya. Iya, biasa aja. Oke. Nah, sebelum Ibu menjelaskan keterkaitan hubungan permainan tadi dengan perilaku self control, apakah dari teman-teman ada yang mengetahui, ada yang ingin berpendapat mengenai hubungan permainan tadi dengan self control? Tadi di awal udah Ibu jelasin ya, yang pas gambar-gambar tadi. Ada yang ingin berpendapat? Kalau yang menang ataupun kalah itu perlu pengendalian diri. Kadang kan kalau orang marah itu marah gitu dengan self control kan dia bisa mengendalikan dirinya. Terus kalau yang menang nggak sombong gitu. Oke, benar sekali Anu Tiara. Yang lain? Ya, saya setuju dengan Tiara, Bu. Ya, kita nggak boleh sombong. Ya, kita mempertahankan itu dan berjuang lebih baik lagi. Tapi kita tidak boleh sombong. Tapi kita harus melihat kekurangan juga untuk mengembangkan diri lagi.
Oke, bagus sekali Ismi. Oke, terima kasih buat pendapatnya. Nah, jadi benar banget nih yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi hubungan antara permainan dengan perilaku self control ini bisa kita lihat pada individu yang menang dan yang kalah. Terkadang seseorang itu berperilaku berlebihan ketika mereka dalam posisi menang ataupun kalah. Nah, sikap berlebihan ini seseorang yang belum memiliki self control yang baik. Contoh sikap berlebihannya itu ketika orang menjadi seorang pemenang, misalnya dia bisa saja bersikap sombong, memamerkan kemenangannya, kemudian meremehkan orang lain, dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan yang kalah. Bisa saja mereka akan putus asa, marah-marah, dan kemungkinan juga membanting benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, tadi dari teman-teman yang menang dan yang kalah kan sudah menyampaikan bagaimana perasaan. Nah, tadi kan dari teman-teman yang menang dan yang kalah sudah menyampaikan bagaimana perasaannya ketika menjadi pemenang dan yang kalah. Nah, dari perasaan-perasaan itu, teman-teman bisa mengontrol diri dengan baik dan mengekspresikan perasaan-perasaan tersebut dengan benar. Dapat dipahami ya, teman-teman? Dapat. Bisa. Oke, nah karena dalam bimbingan kelompok ini mengharuskan anggota kelompok untuk berperan aktif, maka kita akan menerapkan secara langsung perilaku self control. Nah, kita di sini akan menggunakan teknik psikodrama. Ibu akan bentar guys, bentar. Nah, untuk menerapkan secara langsung perilaku self control ini, kita akan menggunakan teknik psikodrama. Ada yang tahu mengenai psikodrama atau sebelumnya sudah pernah melakukan psikodrama? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu psikodrama dan tujuannya. Nah, psikodrama ini merupakan upaya untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya sendiri, menemukan konsep diri, menyatakan kebutuhan, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan diri melalui penghayatan situasi dramatis yang diperankannya. Nah, jadi di sini kan tadi kita mengangkat topik mengenai kontrol diri. Nanti akan kita dramatisasikan lewat psikodrama. Kemudian tujuannya sendiri itu dapat membantu peserta didik atau konseli memperoleh pengertian yang baik tentang diri sendiri sehingga dapat menemukan konsep diri, kebutuhan-kebutuhan, dan reaksi-reaksi yang tepat terhadap tekanan yang dialaminya. Nah, seperti tadi, ketika kita menjadi seorang yang kalah atau pemenang, kita harus dapat menempatkan reaksi-reaksi atau tekanan-tekanan yang kita alami dengan baik. Seperti itu. Ya. Dapat dipahami, teman-teman? Dapat. Nah, baiklah, sekarang teman-teman bisa berdiskusi terlebih dahulu mengenai cerita yang akan diangkat dalam psikodrama. Nah, setelah itu kalian akan menentukan siapa yang akan menjadi pemeran protagonis dan sebagai figuran. Silakan teman-teman bisa berdiskusi terlebih dahulu untuk cerita apa yang akan nanti diangkat dalam psikodrama. HP-nya dipersiapkan ya. Ini untuk pemilihan perannya, Ibu ada kartu bernomor. Nah, kalian bisa pilih. Ismi, kamu pilih nomor berapa? Ismi, karena aku anak ketiga, jadi aku milih nomor 1 deh. Gak ngono. Ya, teman-teman bisa pilih nomor yang lain ya. Bisa pilih nomor Ya, masing-masing. aku pilih nomor 2 deh, nomor 2, aku nomor 2. Windy. Saya 7. Oke. Nomor 1 deh. Yuk, Ya, nggak mau sampingan sama Windy aku, Bu.
Yang lain, ayo. 7. 2. Tuh, iya nomor 2 deh, Bu. Karena saya anak ketiga, jadi saya milih nomor 3 aja, Bu. Konsisten dari awal. Nomornya jangan sama ya. Ya, Oh, iya. nomor 3. Sudah dipilih semuanya. Diingat-ingat nomor yang dipilih ya. Ya. Kita buka sekarang. Yang pilih nomor 1 jadi figuran 1. Yang nomor 2 jadi protagonis. Yang ketiga jadi figuran 3. Yang keempat jadi observer. Yang kelima figuran 2. 6 figuran 4 dan 7 observer. Oke. Server. Cuma aku mutah. Diingat-ingat ya, tadi jadi siapa? Oke, sekarang bisa langsung dimulai dramanya. Silahkan. Yan, akhir pekan ke pantai yuk. Bosen nih di rumah. Ayo Nin, ikutlah. Siapa aja yang ikut? Teman-teman yang lain ikut semua kok. Bentar aku tambahin Ilma dulu ya. Hai, apa kabar semuanya? Kabar baik. Aduh, aku kangen banget deh sama kalian semua. Iya, BTW, tumben nih kita video call grup kayak gini. Jadi gini, Mak. Kita mau ngadain acara liburan bareng. Kamu mau ikut gak? Ya, udah jelas aku bakal ikut lah. Aku kan juga bosen di rumah. Nah, sekarang tinggal kamu nih, Yan. Gimana? Ikut gak? Ayolah. Si Dira ikut nggak sih? Dira kan lagi keluar kota sama keluarganya. Iya ya. Ayolah, Yan, ikut ya. Yuk. Aduh, akhir semester ini tugasnya banyak banget loh. Emang kita juga nggak banyak tugas. Sama aja kali, kita juga banyak tugas. Ya nih, aku juga lagi banyak tugas. Tenang aja, Yan. Lagian juga main nggak sehari juga sih. Bisa lah tugas nanti-nanti. Yakin ya sehari doang? Nggak sampai malam? Iya deh, sorenya kita bakal pulang. Maaf ya, aku nggak bisa, cuy. Lagi banyak tugas soalnya. Itu yang dihapus. Ya, nggak asik nih, Ian. Ya udah deh. Asik lihat. Dah. Mantap, mantap, mantap. Singkat banget ya. Terus rampung kan? Udah. Sekarang tinggal observernya. Nah, baik. Sekarang kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Baiklah, sekarang Ibu akan meminta pendapat dari observer terlebih dahulu mengenai peran protagonis dalam mendramatisasi perannya. Observer, silakan. Tadi siapa? Saya Bu izin menanggapi. Iya, silakan Tiara. Jadi psikodramanya keren banget ya Bu. Maksudnya kan ini dilakuin secara daring, tapi kok mereka bisa nyambung gitu loh buat mainin dramanya. Terus tadi dari pemain si Ian itu ternyata kontrol dirinya tinggi ya Bu. Sampai udah diajakin, udah dirayu-rayu, tetap aja lebih milih ngerjain tugasnya. Oke, benar sekali. Yang observer satunya, observer lain ada yang mau disampaikan? Ya, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan Salsa terlebih dahulu. Saya menambahi jawabannya Tiara aja ya Bu. Benar sih katanya Tiara, walaupun kita lagi daring gini, tapi tuh teman-teman pada totalitas gitu ya Bu. Mainkan perannya kayak beneran visualan kalau tadi tak lihat. Terus si Ian juga tahu mana yang lebih prioritas terlebih dahulu, jadi kayak dia nolak ajakan teman-temannya seperti itu. Oke, terima kasih Salsa. Selanjutnya Mbak Oka. Ya Bu, menurut saya tuh psikodramanya tuh bagus banget, keren banget gitu loh Bu. Teman-teman padahal kan nggak ada latihan sama sekali gitu. Terus juga saya tuh jadi paham gitu loh Bu, kalau
kontrol diri itu benar-benar penting buat diri sendiri gitu. Oke, nah terima kasih buat para observer. Nah jadi iya benar sekali kita dari dramatisasi peran teman-teman tadi kita bisa lihat bahwa mengendalikan diri kita itu sangat penting. Kita harus lebih memperhatikan kebutuhan dan tanggung jawab pribadi kita, bukan hanya fokus pada kepentingan dan keinginan orang lain, seperti tadi bujukan dari teman-teman. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk sesi tanya jawab. Nah, silakan sekiranya dari teman-teman yang ingin bertanya terkait topik kita hari ini, bisa ditanyakan yang belum paham. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya Bu, tapi saya nggak bertanya sih Bu. Lebih Iya. ke ini aja. Mungkin lain kali kita bisa ngadain ini lagi Bu. Soalnya benar-benar bagus buat pengetahuan gitu sih Bu. Kalau saya udah paham, mungkin teman-teman yang lain senang sih Bu, ceria. Ya, baik. Yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat atau menyampaikan sesuatu? Atau ingin menyimpulkan terkait topik kita? The color Luar of biasa topiknya Bu. Bingung mau nyimpulinnya gimana, intinya ya kita harus bisa yaitu mengontrol diri kita. Kita harus bisa tahu mana yang lebih penting dan mana yang bisa dikerjakan nanti, atau ya intinya kita bisa membagi diri kita memang kita menurut kita penting kayak gitu. Oke, terima kasih Ismi. Nah, baiklah saya Ibu kira cukup sampai di sini kegiatan kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif dan mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Nah, semoga kita dapat melakukan kegiatan ini lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi. Nah, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.